dibuka memperlihatkan seorang pria bernama Bernie Weber yang merupakan seorang anggota penjaga pantai, di mana pada suatu malam ia bersama dengan sahabatnya pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seorang wanita. Namun ia sempat ragu dan tak percaya diri karena khawatir wanita yang ia idamkan selama ini tak menyukai dirinya, karena mereka hanya bisa berkomunikasi melalui panggilan telepon saja. Tak lama setelah itu, untuk pertama kalinya Bernie akhirnya bertemu dengan wanita idamannya, yaitu seorang wanita yang sangat cantik bernama Miriam. Di malam itu mereka berdua mulai berbincang, yang ternyata Miriam juga menyukai dirinya, membuat Bernie dan Miriam saling jatuh cinta di malam yang indah itu. Kemudian sebulan setelahnya, atau lebih tepatnya pada 17 Februari 1952 di suatu pesta, Bernie dan Miriam sedang berdansa mengikuti alunan musik. Kini hubungan mereka berdua sudah sangat dekat, di mana pada saat itu Miriam bertanya pada Bernie, apakah Bernie bersedia untuk menikah dengannya. Namun Bernie menjawab pertanyaan Miriam itu dengan jawaban tidak. Tentu saja hal itu membuat Miriam bersedih atas jawaban Bernie yang tak ingin menikahi dirinya. Bernie pun langsung mencoba menjelaskan alasan kenapa ia belum ingin menikahi Miriam, karena mereka baru saja bertemu beberapa bulan yang lalu, di mana sekarang juga sedang musim salju dan akan ada badai. Namun Miriam kembali meminta Bernie untuk berjanji menikahinya. Bernie yang sangat mencintai Miriam dan tak ingin kehilangannya pun berjanji akan menikahinya. Namun ia harus meminta izin terlebih dahulu pada komandannya esok hari, sesuai peraturan yang berlaku di tempat kerjanya. Kemudian di malam yang sama, sebuah kapal tanker bernama Pendleton sedang terombang-ambing di tengah lautan saat badai besar terjadi, di mana di sana seorang pria bernama Ray yang bekerja di bagian mesin kapal meminta izin pada sang kapten untuk menurunkan kecepatan karena ia khawatir bekas retakan di kapal mereka tak akan sanggup menahan gelombang air laut. Namun sayang sang kapten tak mengizinkannya dan meminta Ray untuk tetap menjaga kecepatan agar mereka bisa sampai ke tujuan tepat waktu. Tak lama setelah itu, hal yang dikhawatirkannya pun benar-benar terjadi, di mana air mulai masuk ke bagian mesin kapal melalui retakan yang sudah bocor. Bukan hanya itu, ternyata kapal mereka saat ini sudah terbelah menjadi dua bagian. Kini mereka harus bertahan selama mungkin dengan kondisi kapal mereka yang sudah terbelah menjadi dua. Saat itu Ray mengatakan pada semua orang yang masih selamat bahwa waktu mereka hanya 4 atau 5 jam lagi sebelum kapal mereka itu benar-benar tenggelam. Maka dari itu mereka harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, berharap ada orang yang akan menyelamatkan mereka semua. Selain itu Ray juga meminta agar mereka tetap berlayar menuju ke lautan yang lebih tenang, walaupun kondisi kapal yang sudah tidak memungkinkan lagi. Dikarenakan jika mereka menurunkan sekoci penyelamat, mereka tak akan bisa bertahan lama dalam cuaca yang masih sangat buruk. Sementara itu di tempat kerjanya, Bernie dan timnya juga mendapatkan kabar bahwa telah terjadi kecelakaan pada kapal tanker di lautan hari itu. Dan komandannya yang bernama Mr. Clough meminta anggotanya untuk menyiapkan semua kru agar segera berangkat untuk melakukan misi penyelamatan. Namun tak ada satupun kru yang berani untuk berlayar dalam keadaan cuaca yang masih sangat buruk hari itu. Karena jika dipaksakan, itu sama saja seperti misi bunuh diri bagi mereka. Mengetahui dirinya juga akan ditugaskan, Bernie berencana untuk meminta izin pada Mr. Clough terlebih dahulu dengan mengatakan bahwa dirinya ingin menikahi Miriam. Namun sayang ia tak sempat meminta izin pada Mr. Clough karena Bernie sudah ditugaskan bersama 3 rekannya, yaitu Richard Livesey, Andy Fitzgerald, dan seorang pelaut amatir bernama Ervin Maskey. Dari sekian banyak kru berpengalaman di sana, hanya mereka bertigalah yang berani ikut melakukan misi penyelamatan itu bersama Bernie. Dikarenakan kru lainnya tak ingin mengambil resiko, dan tak lama setelah itu Bernie dan ketiga rekannya pun sudah bersiap untuk berangkat menggunakan sebuah perahu kecil dalam misi penyelamatan mereka. Dan saat itu juga Miriam ternyata pergi ke tempat kerja Bernie untuk menemuinya di sana. Namun sayang Bernie sudah lebih dulu pergi untuk melakukan misi penyelamatan atas perintah Mr. Clough. Setelah mendengar hal itu, tentu saja membuat Miriam khawatir akan keselamatan calon suaminya itu karena di luar sedang ada badai. Ia pun langsung menemui Mr. Clough untuk memberi perintah agar Bernie dan ketiga rekannya kembali ke markas.
Namun sayang Mr. Craft tetap meminta Bernie dan rekannya untuk melanjutkan misi tanpa memikirkan keselamatan mereka. Selain itu, Mr. Craft juga meminta Miriam untuk pergi dari sana. Sementara itu, Ray dan yang lainnya terus berusaha sekuat tenaga agar mereka bisa selamat dengan mengarahkan kapal ke sebuah pulau kecil yang mereka lihat. Akan tetapi ombak yang begitu besar kembali menghantam kapal mereka itu, sehingga mereka kembali mencoba cara lain agar bisa lebih cepat sampai ke pulau tujuan mereka. Kemudian saat dalam perjalanan, Bernie dan ketiga rekannya juga harus berhadapan dengan gelombang laut yang begitu besar, membuat perahu kecil mereka itu sempat terbawa arus dan hampir saja tenggelam. Beruntungnya, berkat keahlian Bernie dan kepercayaan dari ketiga rekannya itu, mereka berhasil melewati gelombang laut dengan selamat walaupun hampir saja tenggelam. Hal yang sama juga dialami oleh Ray dan yang lainnya di kapal mereka. Setelah berjuang mati-matian menghadapi gelombang air laut, akhirnya kapal mereka berhasil sampai ke daratan kecil. Setidaknya dengan begitu mereka bisa bertahan lebih lama lagi sampai ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Tak terasa kini malam pun telah tiba. Bernie dan rekannya juga masih belum menemukan pertanda dari kapal Pendleton. Selain itu mereka juga kehilangan kompas setelah sebelumnya mereka berkali-kali terhempas gelombang laut yang sangat dahsyat. Oleh sebab itu Richard meminta Bernie agar mereka segera kembali ke dermaga, karena ia tak yakin mereka bisa menemukan kapal Pendleton dan menyelamatkan para awak yang mungkin saja tak ada yang selamat. Namun Bernie mengatakan bahwa mereka tak akan kembali, karena mereka sudah berlayar sejauh ini dan juga berhasil melewati gelombang laut itu bersama-sama. Dan di malam itu juga Ray dan para awak kapal lainnya mulai lelah menghadapi semua masalah mereka. Ditambah lagi mesin kapal sudah benar-benar mati total, sehingga mereka sudah tak bisa menghubungi siapapun lagi. Di saat yang sama setelah berjam-jam melakukan pencarian di tengah badai, akhirnya Bernie dan ketiga rekannya berhasil menemukan kapal yang dibawa oleh Ray dan para awak lainnya. Akan tetapi mereka menyadari bahwa jumlah para awak kapal itu terlalu banyak untuk perahu kecil yang dibawa Bernie dan ketiga rekannya itu. Namun walaupun begitu mereka tetap berusaha menyelamatkan para awak kapal itu satu persatu, membawa sebanyak mungkin orang yang bisa mereka selamatkan. Namun sayang salah satu awak kapal tak berhasil mereka selamatkan setelah ia terjatuh ke lautan dan terkena baling-baling kapal besar itu. Tak berserang lama kapal besar itu pun tenggelam ke lautan setelah Ray dan para awak kapal lainnya berhasil naik ke perahu bersama Bernie. Bernie pun langsung mencoba untuk menghubungi markas dan mengatakan bahwa ia dan ketiga rekannya berhasil menemukan para awak kapal Pendleton yang masih selamat berjumlah 32 orang. Dan sekarang mereka sedang berusaha untuk kembali ke dermaga. Akan tetapi mereka tak tahu arah kembali ke dermaga karena sebelumnya Bernie telah kehilangan kompas. Ditambah lagi listrik di seluruh kota juga mati total akibat badai yang tiada henti. Namun Ray dan para awak kapal lainnya tetap yakin bahwa Bernie bisa menyelamatkan mereka semua malam itu. Kini Bernie hanya membiarkan perahu mereka itu berlayar mengikuti arus air agar bisa membawa mereka ke suatu tempat. Dikarenakan badai juga sudah mulai reda, Bernie juga memberi semangat pada semua orang agar tak putus asa dengan mengatakan bahwa mereka semua akan selamat dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Di saat yang sama, di dermaga sudah banyak orang berkumpul untuk menunggu kedatangan Bernie yang berhasil menyelamatkan 32 awak kapal yang masih hidup. Tentu saja Miriam juga ada di sana, yang berharap kekasih hatinya itu bisa kembali dengan selamat. Dikarenakan listrik di kota masih mati, Miriam berinisiatif menghidupkan lampu mobilnya agar Bernie dan yang lainnya bisa melihat cahaya mobil itu dari kejauhan. Sementara itu Bernie dan para awak kapal lainnya mulai kedinginan dikarenakan salju yang mulai turun. Tak lama dari kejauhan, akhirnya setelah berjam-jam mengikuti arus air laut, mereka melihat cahaya-cahaya mobil di dermaga. Dengan begitu mereka semua berhasil kembali ke dermaga dengan selamat berkat Bernie dan ketiga rekannya. Kini Bernie kembali bertemu dengan Miriam yang selama ini mengkhawatirkan dan menunggu kedatangannya di dermaga. Apa yang dilakukan oleh Bernie Weber, Richard Livesey,
Andy Fitzgerald, dan Erwin Meske di malam tanggal 18 Februari 1952 dianggap sebagai penyelamatan dengan kapal kecil terhebat dalam sejarah penjaga pantai. Kemudian Bernie dan Miriam menikah pada tanggal yang telah mereka tentukan, di mana pernikahan mereka itu bertahan selama 58 tahun sampai Bernie meninggal dunia di usianya yang ke-81 pada tahun 2009. Dan keempat penjaga pantai itu dianugerahi medali emas penyelamatan nyawa atas tindakan heroik mereka. Dan film pun selesai.